Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang berada di gereja ini ataupun yang beribadah melalui live streaming YouTube yang berada di rumah. Kiranya kita senantiasa selalu sehat dan biarlah kita boleh bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kau menyertai setiap langkah kami Bapa. Kau boleh menimbakan kami di tempat ini ya Bapa. Kau boleh membawa kami ke dalam kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima semua firman Tuhan yang akan diberikan oleh Amang Pendeta Pakpahan, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, berkati juga jemaat-Mu baik yang beribadah di gereja ataupun melalui live streaming ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Berilah kesehatan ya Bapa, dan berilah berkat sukacita ya Bapa. Dan apabila ada saudara-saudari terkasih kami yang sedang berduka Bapa, kiranya Engkau menghibur mereka. Sekiranya kami ada yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau boleh menolong kami ya Bapa melalui obat yang kami minum ataupun dokter yang menangani kami ya Bapa. Bapa, kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, dari sekarang hingga sampai nanti ya Bapa. Bapa, kami mau memulai ibadah ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di atas segalanya itu ya Bapa, kami memohon ampun akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar jangan terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Allah itu baik dan sungguh baik. Setiap saat ditunjukkan kasih setianya. Marilah kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan ini, pujian ini kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sungguh kasih setianya tak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sungguh Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin memuji-Mu, dan kami ingin menyembah-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati semua kemurahan. Marilah kita angkat pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu,
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita ingin mengakui dosa-dosa kita, marilah kita angkat pujian dari buku Inde nomor 681. Aleama asiroham di alpar dosa. Berikutnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Amang sai bargogoi maaf di hasi yang anon ton di pasar tukon dikon pamalum marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk setiap kebaikan yang kami terima Bapa, tidak pernah mengecewakan kami. Kami ingin menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan di setiap hari kami. Dari kami bangun hingga kami tidur kembali. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Jemaat saja yang mengatakan, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
surga. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari Minggu kita hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh tak terlukiskan kasih yang Tuhan berikan, dan karya termegah sungguh tiada bandingannya. Marilah kita angkat pujian. Maha kuasa, maha mulia, Dialah yang bertata atas semesta. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah tiada bandingannya. Karya termegah tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku. Dekap kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata di atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Jemaat kami dong untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian yang lebih bersuka cita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata di atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dan biarlah kita boleh menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, karena Dialah Maha kuasa dan Maha mulia. Marilah jemaat mengatakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta di atas semesta.
Kristus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu 20 Maret 2022. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Warta pertama, pertanyaan Banjar atau kebaktian sektor akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Pertama, di Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Khotbah akan dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis oleh Amang Sintua B. Silitonga. Pertanyaan kedua, Banjar Bintaro Perdagangan. Khotbah akan dipimpin Inang Pendeta Jojor Burupardi MTH, liturgis oleh Amang Sintua JH Pasaribu ST. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar dapat mengikuti kebaktian. Warta kedua, kebaktian Minggu. Mulai hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama yaitu kebaktian pukul 7.30 WIB, pukul 10.30 WIB, dan kebaktian pada pukul 15.30 WIB kembali dilaksanakan di dalam gereja dan dapat dihadiri oleh semua jemaat termasuk lansia. Dengan tentunya menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Acara kebaktian tetap ditayangkan secara live streaming bagi jemaat yang beribadah di rumah. Warta ketiga, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Amang Rio Hardi Januar Siombing Eskom MM, Inang Ruth Yuliana Burus Tumorang, lahir pada tanggal 16 Maret 2022. Alamat Jalan Utama 1 nomor 65, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banjar, Jurangmangu, Pondok Aren. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut untuk menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta keempat, pemberkatan nikah. Warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Yoko Hugo Sianipar STMT, putra dari Amang Sintua Hotma UML Sianipar SE, dan Inang Dr. Saur Maida Borugultom MPD. Alamat Jalan Pesantren nomor 24, RT 4 RW 3, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjar, Jurangmangu, Pondok Aren. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing, putri dari Amang Ibda
Polisi Hokop P. Sihombing, dan Inang Insinyur Heriwati Borusitumeang, alamat Jalan Pelajar Timur Gang Kelapa nomor 18B, Medan Denai, Kota Medan. Anggota Jemaat HKI Resort Khusus Teladan Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 April 2022 mulai pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKI Resort Khusus Teladan Medan. Warta kelima, warga jemaat dalam status pengembalaan. Mulai hari ini, Minggu 20 Maret 2022, telah diterima kembali menjadi anggota jemaat dalam status pengembalaan, yaitu keluarga Amang Ramot John Ferry Purba, Inang Elizabeth Ananda Boru Simanungkalit, beserta 2 orang anak laki-laki, Banjar, Tanah Kusir Selatan. Alamat, Jalan Tanah Kusir 2, RT 10, RW 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warta ke-6, pengunduran diri. Telah mengajukan pengunduran diri Amang Sintua Dr. Andes P. Pasaribu MM dari keanggotaan Majelis Parartaon mulai pertanggal 14 Maret 2022 karena kesibukan dan tidak bisa lagi bekerja melaksanakan tugas-tugas keanggotaan Majelis Parartaon. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan bisa dilihat pada lembaran yang ada pada kita masing-masing. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya, jika oleh pencobaan kacau balau hidup. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang mengikuti persekutuan ibadah minggu secara on-site di gedung gereja ini, dan juga bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online live streaming. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan penuh sukacita pada Minggu Okuli ini,
yakni tertulis dalam Kesaksian Injil menurut Lukas pasal yang ke-13, dibuka dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker, nanti setelah khotbah saya akan pakai kembali maskernya. Lukas 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikianlah perkataan firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara jemaat sekalian, kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Minggu Okuli yang terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 15a, "Mataku terarah kepada Tuhan," dalam rangkaian tahun liturgi kedua ini. Setelah melewati tahap yang pertama, perayaan kelahiran Kristus, kemudian kita memasuki perayaan Paskah yang dibuka dari masa-masa prapasion, dimulai Minggu Septuagesima, Seksagesima, dan sampai saat ini kita masuk ke Minggu Okuli, mengarahkan iman kepercayaan kita akan perjalanan Kristus menuju kemuliaannya, namun melewati tahapan penderitaan yang kita kemas dengan bahasa tetangga Via Dolorosa. Mengikuti jejak keteladanan Kristus ini tentu menganut paham mendekatkan diri seutuhnya kepada Tuhan, membangun kelekatan kepada Tuhan sehingga setiap apa yang telah difirmankannya diperdengarkan sekian lama kepada dunia ini, termasuk kepada segenap kita. Firman itu tinggal diam di hati, ibarat firman yang disemai di beberapa alamat tempat. Tuhan menyatakan perumpamaan benih yang alamatnya ada 4 bahagian. Pertama di pinggir jalan, di tanah bebatuan. Yang ketiga di dekat bertetangga dengan semak belukar. Namun yang keempat adalah di tanah yang subur dan makmur. Maka ibarat tempat alamat benih itu disemaikan, demikianlah kehidupan kita merespon firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi ketika kita telah mendengar, ketika kita telah membaca, namun yang terpenting apa yang telah didoakan sang liturgis Amang dan Inang Sintua setiap maragenda atau memimpin pembacaan ibadah mulai dari Invocatio Dei, dari pembukaan hingga sampai kepada warta. Dan yang terpenting adalah pembacaan epistel. Di sana jelas dan lugas diperkatakan, berbahagialah orang yang telah
mendengar, menyaksikan firman Tuhan, serta memeliharanya. Artinya yang berbahagia adalah yang menghayati firman, yang menghidupinya. Maka surat Yakobus tegaskan bahwa iman disertai dengan perbuatan adalah buah dari keselamatan. Sedangkan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati. Apa yang dikatakan dengan mengutip bahasa tetangga juga, kalau iman tanpa perbuatan ini sama halnya dengan omong kosong doang. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita menyampaikan nasihat, tentu kalau tidak disertai dengan teladan, ini akan menjadi problem. Karena orang yang mendengar, yang menyaksikan pun tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia memberi nasihat secara dia pun melanggar apa yang dia ucapkan. Itu sebabnya kalau kita ambil garis benang merahnya, salah seorang pemimpin di gereja HKBP yang telah lawas kita sebut dengan Opui Emeritus Justin Sihombing memperkatakan, khotbahkan hidupmu. Hidupmu adalah khotbahmu. Dalam bahasa Bataknya disebutkan jamitahon ngolum, ngolumido jamitami. Maka kita akan menjadi juru saksi Kristus, duta Injil Allah ketika kita telah menerima firman pembaharuan, ketika Yesus menyatakan khotbahnya. Dalam pekerjaan yang 3 terkenal, Yesus menyebarluaskan karya kerajaan keselamatan bagi dunia. Yesus mengajar di sinagogi, Yesus berkhotbah di bukit, dan Yesus melakukan tanda mujizat. Preaching, teaching, and healing. Yesus tidak serta-merta dengan kemampuan kognitifnya untuk merumuskan serta menyampaikan apa yang disebutkan dengan pemberitaan kita para nabi kepada segenap umat yang ada di sinagoge pada masa itu. Tetapi lebih daripada itu, Yesus ingin membangun kelekatan. Setiap orang yang mendengarkan firman adalah berbahagia bila hidupnya pun juga terpaut kepada firman itu sendiri. Mengalami pembaharuan, mengalami proses kehidupan yang dibentuk sedemikian. Sehingga inilah yang kita kemas dengan satu kata dalam terjemahan bahasa Yunani Perjanjian Baru aslinya, metanoio, bertobatlah. Pertobatan inilah menjadi topik minggu kita karena supaya firman Tuhan ini mengarahkan iman kita. Orang yang bertobat adalah orang yang berbahagia. Orang yang bertobat adalah orang yang mengenal dirinya dalam keberdosaannya. Orang yang mau bertobat adalah mau merendahkan hatinya di hadapan salib Kristus. Ini yang kita sebut dengan doa pengakuan dosa. Saudara jemaat sekalian, kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terkait dengan pemberitaan seruan pertobatan, pernah satu kesempatan di padang gurun dekat Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berbicara. Dengan lantang dia mengkhotbahkan kepada khalayak ramai. Bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah sangat dekat. Artinya apa? Selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, maka apa yang diselaraskan dengan kesaksian Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 memperkatakan, selagi masih ada kesempatan, ada kairos, ada nyawa, ada napas, kita masih berada sampai sejauh ini, dititip di bumi ini, yang seyogianya kita berasal dari sana, dari sorga, dititip ke bumi sementara akan kembali lagi ke sorga. Maka berbuatlah baik kepada setiap orang, tak terkecuali siapapun mereka. Ini yang diselaraskan dengan pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang kedua setelah melampaui yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, seluruh totalitas kehidupan ini mengarah kepada Dia. Minggu Okuli ini membantu segenap kita untuk memaknai perjalanan Kristus menuju kayu salib, agar kita terpaut, kita mengarahkan hidup total hanya tergantung kepada Kristus Sang Pemberi Keselamatan.
Saudara, kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang pertobatan ini, Yesus mengambil latar belakang kisah pelayanannya ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Ada banyak orang Yahudi yang beranggapan mereka lebih kudus dibanding dengan mereka-mereka orang lain non-Yahudi. Secara khusus dalam konteks nas ini, Yesus dengan tegas mengkritik para pendengarnya termasuk para pengikutnya orang-orang Yahudi pada saat itu yang menghakimi. Mereka-mereka dari Galilea yang terbunuh oleh Pilatus dan bahkan darahnya dicampur sebagai korban persembahan, dianggap mereka yang telah meninggal terdahulu adalah orang yang sungguh banyak dosanya. Adalah orang yang sungguh-sungguh menderita. Bak ibarat kata di zaman kekinian kita bisa sebagai netizen berkomentar di media sosial, di Instagram, di Twitter, atau di YouTube, atau dimanapun kita boleh mengenakan media sosial kita. Perang antara Uni Soviet, Rusia, dan juga berperang melawan Ukraina, banyak respon dari netizen termasuk barangkali kita diantaranya mengkritik mereka yang menghilangkan nyawa adalah orang-orang yang sungguh tidak lazim mengikut keimanan agamanya. Saya pikir kita sama-sama boleh mengkritisi hal yang demikian. Terlepas juga dari pemberitaan kisah sejarah bangsa Israel terdahulu dengan yang sekarang, kalau kita lihat yang sekarang sering terjadi peperangan antara Israel dan Palestina sehingga harus menghilangkan nyawa. Tapi sebagai gereja, sebagai murid Yesus, kita dengan tegas mengambil sebuah prinsip mendasar bahwa menolak segala bentuk kekerasan, peperangan yang berakibat menghilangkan nyawa. Not violence. Gereja tidak membenarkan yang namanya kekerasan. Gereja tidak membenarkan segala bentuk tindak laku kekerasan. Bahkan juga anggapan yang memperkatakan orang-orang yang mati dalam bencana seperti yang dituliskan dalam nas ini ketika pembangunan menara di samping Siloam tersebut, banyak orang yang meninggal, 16 jumlahnya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya beranggapan ini banyak dosanya. Ini layak seperti itu. Bahkan kalau ada misalnya orang yang mati yang keji menurut kita, ya kita katakan mati dalam korban bencana alam seperti tsunami di Aceh 2004 lalu, 2006 di gempa di Bantul dan sekitarnya, ada di Gondola di daerah Sulawesi sana sebelumnya, dan gak jauh juga beberapa hari terakhir ini ada gempa di sekitar kita Pulau Jawa. Kita gak tahu apa yang terjadi mengenai kedahsyatan daripada kekuatan alam. Tapi saya berpikir dan cermat seperti Anda saudara-saudara juga berpikir bersama dengan melihat lirik lagu si Ebit G.A.D. Kalau kita sebagai orang beriman tentu tidaklah salah untuk memperkatakan mungkin ada maksud Tuhan di balik peristiwa alam ini. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Itu hanya personifikasi, gambaran yang mau merujuk kepada apakah saya sebagai manusia durhaka, bila terjadi erosi, banjir bandang, maka membuat akibat yang sangat terpuruk di tengah hutan yang ada di pinggir Danau Toba seperti di Parapat dan sekitarnya. Kalau mau ditelusuri, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah manusia menebang pohon sesuka semau gue gitu ya kan. Hal ini pun juga menjadi sebuah kerangka acuan berpikir segenap orang-orang Yahudi. Saudara jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang mau dikatakan dalam gambaran ini adalah tidak selayaknya kita sebagai manusia untuk menghakimi sesama kita. Kalau orang dalam suasana berduka, tak akan mungkin kita hadir di sana mengejas. Ya memang udah salahmu toh, salah dari almarhum suamimu, atau salah dari ayahmu, atau salah dari keluargamu yang meninggal, memang dia nakal banget dulu gitu kan. Padahal harusnya kita datang menguatkan keluarga yang berduka. Harusnya posisi kita demikian. Tetapi dalam kesempatan ini orang-orang Yahudi mencoba mengambil haknya Yesus untuk menghakimi, justru mau menyatakan
perbuatan yang salah di tengah-tengah orang yang telah mengakhiri perjalanan hidupnya. Saudara jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin mengajak segenap kita melihat sejenak apa yang diungkapkan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga, saya meminta kita yang membawa Alkitabnya, Alkitab buku suci atau juga Android suci, dalam artian ya internet ya nggak buka-buka aplikasi lain gitu ya, fokusnya di persekutuan ibadah dulu kan gitu. Saya mengundang kita untuk membaca Injil menurut Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, seluruh jemaat yang ada di gereja maupun juga saudara-saudara Mang dan Inang yang berada di rumah mengikuti ibadah ini. Silakan membuka Alkitabnya, Injil menurut Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Pembacaannya dimulai dari sekarang, silakan saudara-saudara mulai. Dalam hal ini Tuhan memperkatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangan di sana-sini, siapapun orangnya. Tidak ada yang sempurna, selalu terkena dengan berbagai bentuk kesilapan, bahkan kesalahan. Maka darinya Tuhan berfirman, alangkah mudahnya manusia itu, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Dalam hal ini Yesus mau menggugah segenap hati kita. Jangan cepat-cepat menghakimi orang-orang lain. Sekalipun menurut orang-orang banyak yang mengenal bersangkutan, dia salah banyak, dia justru banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran semasa hidupnya. Kalau Tuhan berfirman saat ini, lihat dulu dong, lu udah bagaimana? Kata Tuhan kan sama kita, Pendeta Mangara sudah bagaimana? Naposo Bulung, remaja, seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama ngikuti ibadah ini, Amang dan Inang, sudah bagaimana dulu kan gitu. Apakah sudah layak mau menilai orang lain seperti itu? Dunia memang punya standar ukurannya. Kalau aturan undang-undang negara kita ini karena negara hukum, ibaratnya kalau saya pengendara lalu lintas, bila itu lampu merah, saya berjalan maka saya kena sanksi. Itu wajar. Itulah yang disebut dengan yang salah harus tetap salah. Yang benar harus tetap dipertahankan benar. Jangan yang benar disalahkan dan jangan yang salah dibenarkan. Hukum dunia memang tidak sempurna, tetapi itu semua mau mengacu tatanan kehidupan kita supaya teratur, supaya kita ini boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Tak cukup hanya komunitas kita manusia, termasuk juga ciptaan Tuhan lainnya. Maka keselarasan alam lingkungan pun menjadi khotbah Yesus sejauh ini mengarahkan iman kita. Kalau Robert Borong, seorang teolog, dalam teologi sistematikanya, dia merumuskan sebuah pengkalimatan gereja selaras alam. Gak usah jauh-jauh, ini keterkaitan dengan gereja di hutan atau di kampung, di kota metropolitan seperti kita yang ada di Kebayoran Lama ini, kita yang ada di kota Jakarta sekitarnya ini, dimanapun kita berada mengikuti ibadah ini. Gereja selaras alam tentunya pulang gereja, dan selama kita berada di gereja, kita tetap menjaga kebersihan. Dulu saya ingat ya waktu anak sekolah minggu, ya biasalah ya ngunyah-ngunyah permen karet gitu ya kan. Terus sudah selesai lagi ibadah gini, ya udah ambil keluar, lengketkan di bawah tempat bangku gereja. Ini nakalnya anak-anak remaja kan gitu. Tapi saya yakin dan percaya itu zaman dululah, zamannya sekarang nggak begitu lagi. Semua kita telah berpikir maju. Demikian juga kalau kita ada sampah sedikit saja, buanglah sampah pada tempatnya kan gitu. Dalam artian ini pun jadi panggilan kita menyelaraskan ciptaan karya Allah, mengasihinya, mengasihi sesama termasuk lingkungan gereja kita ini. Maka darinya Tuhan pun menyatakan firman ini. Tidak hanya cukup pada konteks penulisan Injil Lukas ini, hanya mengkhotbahkan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu.
Yesus juga datang di kekinian kita di era milenial ini. Yesus mengkhotbahkan melalui karya, komen, tulisan, dan story-story kita sekalian yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di media sosial lainnya. Baiklah kita memberikan berita-berita yang positif. Baiklah kita menyebarkan berita kebaikan. Kalaupun kita mengkritik, lihat kritik yang konstruktif, kan gitu. Kritik yang membangun. Bukan kritik menyerang karakter pribadi seseorang. Ya, memang sih tangan ini kayak apa ya? Kayak ibaratnya seperti nyanyian lawas itu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Lantas kalau mau di kekinian kita di era serba terbuka, di zaman teknologi informasi ini, jari jemarimu adalah harimaumu. Jagalah hatimu terhadap segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kitab Amsal memperkatakan demikian. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan seluruh hidupmu. Nyanyian sekolah minggu kita terus bergema. Jaga hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Saudara jemaat sekalian, dengan demikian kesimpulan poin pertama yang dihadirkan dalam khotbah ini cukup sederhana untuk kita resapi, untuk kita terima. Maka hak untuk mengadili atau hak untuk menilai atau hak untuk menyatakan yang benar dan salah itu kembali kepada firman Tuhan. Tuhanlah sumber kebenaran. Dialah hakim yang agung dan mulia. Selanjutnya kitalah umatnya, anak-anak yang dikasihinya, dipakainya untuk menjadi juru warta kebenarannya, duta Injil Allah, saksi Kristus di kekinian kita. Mari terus kita berani bersikap, seorang pemuda, seorang jemaat yang punya nilai integritas yang teruji. Sehingga apa yang dikatakan orang berhikmat, seseorang bukan dikenal dari paras tampangnya, tetapi seseorang dikenal dari apa yang telah dikerjakannya. Karyanya selalu melekat dalam setiap kehidupan. Saudara jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang menganggap bahwa penderitaan yang dialami orang lain akibat dosa yang diperbuatnya, pikiran dan tuduhan itu dibantah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Tuhan Yesus, hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi orang lain. Tentu tidak. Yesus katakan tidak. Yesus kembali lagi mengulang di ayat kelima bahwa mengingatkan jangan gampang menghakimi orang lain. Betul kalau kita mau mengingatkan, menasihati, ya betul ya. Dalam konteks bukan posisi kita lebih benar dibanding yang kita nasihati. Posisinya kita sama-sama perlu menerima teguran. Posisinya kita sama-sama untuk memperoleh pembaharuan. Bila Tuhan dalam hal ini mengajarkan kepada segenap orang-orang Yahudi pun berlaku kepada segenap kita. Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan tunggu hari esok. Bila hari ini kamu bisa berbuat, kamu bisa berkarya, kamu bisa untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan tunggu harinya untuk keesokan dan seterusnya. Lagi-lagi Tuhan mengatakan, berbicara tentang pertobatan, pembaharuan. Baik ibarat kata Martin Luther dengan menyuguhkan reformasi 31 Oktober silam. 500 tahun telah berjalan di depan gereja Wittenberg, Jerman. Dia menempelkan 95 dalil. Salah satu diantaranya bergema dengan konsep sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, dan yang terakhir adalah soli Deo gloria. Kebenaran, keselamatan hanya diperoleh berdasarkan iman, anugerah, dan firman Tuhan yang tertuang dalam kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Keselamatan tergantung kepada Kristus semata. Dan yang terakhir, biarlah hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata. Maka saudara dan saya Tuhan mau arahkan. Betapa kita sungguh orang-orang yang berbahagia.
Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan iman. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui ketika darah Yesus tubuhnya dimeteraikan dengan 2 sakramen yang dianut dalam gereja Protestan termasuk kita HKBP. Ketika nama kita telah dimeteraikan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sejak saat itu pintu sorga terbuka, nama kita dimeteraikan di buku kitab kehidupan. Orang yang mengalami pembaptisan, maka apa yang dikatakan Paulus Roma 6 ayat 5, menjadi satu dengan pengalaman Kristus, Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga. Demikian pun perjalanan kehidupan kita. Kita yang mati, kita yang akan bangkit, dan tubuh kita akan diperbaharui secara rohania. Indah sekali saudara-saudara. Jadi kematian bukanlah akhir segalanya. Walaupun sebenarnya kita takut untuk mati. Ya toh, emang ada anak muda gereja, napa sebelum remaja, saudara-saudara yang hadir di gedung gereja ini, maupun Amang dan Inang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming ini. Emang ada di antara kita yang tidak takut mati? Gak ada. Gak perlu munafik. Sebagaimana orang Yahudi pada masa itu memang Tuhan mengkritik pola berpikir mereka hidup dalam kemunafikan seolah-olah mereka saleh, tapi toh mereka juga takut soal kematian. Maka darinya kita belajar bahwa orang yang telah melekat kepada Yesus, Roma 6 ayat 5, menjadi satu dengan pengalaman Kristus, sehingga bila pun kita terjerembab dalam dosa, dalam sikap yang menyeleweng, melanggar terhadap perintah Tuhan, maka inilah yang dikatakan pengampunan dosa. Sakramen perjamuan kudus yang akan dirayakan segenap gereja di dunia melalui perayaan Jumat Agung nanti. Mulai sejak ini dan seterusnya gereja kita mensosialisasikan. Jangan takut. Jangan sungkan untuk menerima roti dan anggur. Dengan memakan roti dan meminum anggur, maka dengan demikian kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku dosa, dalam kerendahan hati kita di bawah kaki salib Yesus. Kita mau menundukkan hati yang remuk hancur ini. Tidak cukup seperti para ibu-ibu dan perempuan yang menyaksikan pada masa perjalanan menuju Bukit Golgota. Yesus yang dicambuk, Yesus yang disalib, Yesus yang dihina. Padahal jauh sebelumnya, bak ibarat artis papan atas menjalani karpet merah dengan menunggangi mobil yang hebat mereknya, mungkin katakanlah seperti Alphard dan lain sebagainya di level sekarang ini. Yesus pada masa itu dielu-elukan, disambut menjadi sang idola yang luar biasa. Tapi herannya Yesusnya tidak memakai kuda. Padahal simbol kendaraan kuda pada masa itu adalah simbol kewibawaan, kehormatan. Tapi Yesus justru memilih seekor keledai. Wah, ini apa artinya? Dengan kerendahan hatinya, Yesus mau memperkatakan kepada orang-orang di Yerusalem yang telah mengelu-elukan dia, inilah dia, anak yang dikasihi Allah. Kalau kita mengingat peristiwa Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, menggema suara itu. Demikian pada memasuki Bait Suci Yerusalem, demikian pun Yesus dielu-elukan, Hosiana, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dari rumah Allah. Ini orang yang memuji-muji, ini orang yang telah mengelu-elukan, tapi justru ini orang yang telah menghina, yang telah mencerca, yang telah membuat Yesus menderita. Wah, hebat sekali, dunia penuh dengan panggung sandiwara. Oleh karena itu jemaat saudara sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa yang mau dikatakan dalam penuturan khotbah ini? Maka pertanggungjawaban iman kita tentunya akan disaksikan oleh Tuhan pada waktu itu. Maka gambaran ini pula yang dibagikan Yesus, seperti keadaan dunia ini ibarat kebun anggur yang menghasilkan buah dari ranting-rantingnya. Anggur yang menghasilkan buah yang manis,
Itulah kehidupan Kristiani sejatinya. Setiap orang yang telah mendengarkan firman kebenaran, sejatinya pun juga memperoleh nilai-nilai kebajikan melalui karya kehidupannya yang menunjukkan di dalam kehidupan seharinya menjadi berkat bagi orang di sekitar, berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ini yang mau Tuhan katakan standar normatifnya sebagai pengikut Tuhan. Tapi dalam pohon anggur itu, di tengah-tengah kebun itu ada satu pohon ara yang diharapkan sang pemilik kebun. Ini buahnya akan ada, tapi toh sudah bertahun-tahun dinantikan tidak ada. Maka sang pemilik kebun menanyakan kepada si pengusaha kebun, supaya ini ditebang saja kalau tidak berbuah. Tapi apa kata sang pengusaha kebun? Tunggu dulu Tuan, tahun depan saya akan berusaha untuk menggemburkan tanah ini, merawatnya. Bila sampai tahun depan tidak berbuah, barulah ditebang. Gambaran ini memperkatakan Yesuslah yang disebut dengan pengusaha, pekerja di kebun pohon anggur. Allah Bapa sang pemiliknya. Maka Yesus kasih kesempatan, tunggu dulu, anak-anakku di sini belum bertobat, maka mereka diberi kesempatan, kasih lagi Tuhan umurnya, supaya mereka boleh menerima pembaharuan iman. Maka dari ini pun juga kita terima saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita masih ada, bila kita masih hidup sampai sejauh ini, lagi-lagi Tuhan menyatakan firman-Nya, Galatia 6 ayat 10. Selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik kepada setiap orang. Terutama kepada teman satu iman. Saudara, di zaman yang serba terbuka ini, anak-anak muda gereja tidak terlepas mengidolakan seorang artis tertentu, orang-orang milenial. Maka akun-akun media sosialnya diikutin, dia jadi followersnya. Dan apa yang menjadi gaya kehidupan sang idola tersebut juga dia ketahui. Bahkan dari story-storynya dilihatkan gitu. Bahkan bisa di-share, direkam ulang, disebar di TikTok dan lain sebagainya. Menjadi sebuah gaya hidup kekinian kita, tidak menjadi heran apalagi sudah viral. Salah satu asisten atau sebagai pekerja di kalangan lingkungan kepresidenan kita, perkawinan beda agama, ini menjadi sesuatu hal yang dipandang banyak pihak. Termasuk juga kalau pacaran beda agama. Saya nggak tahu entah apa di gereja kita ini juga anak-anak mudanya apa punya gebetan beda iman kan gitu ya. Ya sebagai pendeta di gereja saya harus mengatakan berteman boleh. Tapi untuk menjadi pasangan hidup, menjadi suami atau istrinya, tentu kita harus memiliki prinsip. Kita harus mengikut Tuhan sejatinya. Bawa satu jiwa lagi. Tahun marturia yang lampau pernah seorang pemimpin gereja kita, kepala departemen marturia Amang Pendeta almarhum Sihite, lagunya sangat melekat. Boan Sadanari, Boan Sadanari. Berteman beda agama, beda suku, ini pun menjadi pergumulan orang tua kita. Maunya sih ya Amang Pendeta nami moloboy nian rokap nigelekku, akaburuku, akanakoku, naing manian, hela dohot parumain halak kita, dohok par gereja. Ya nggak salah juga sih ya, saya khotbahkan dari mimbar ini. Ya kalau masih JJB, ya boleh-boleh aja ya. Apa JJB? Pastilah udah tahu ya, jomblo-jomblo bahagia gitu ya kan. Nah, ada yang masih umurnya sekian, masih bahagia kok Amang? Ya, tapi kata hatimu jangan pungkirin. Memang sih ada yang terpanggil untuk tidak menikah, ada yang terpanggil untuk menikah. Semua punya porsinya, tapi yang terpenting adalah rasa syukur kita memuji Tuhan tidak pernah diukur dari hal yang terlihat secara kasat mata. Jadi berkat Tuhan pun tidak bisa diukur. Maka sebagai orang beriman, kita boleh juga mengkritik orang tua, tanda petik yang positif ini ya. Bila mereka memaksa untuk saudara yang naposubulung sudah cukup umur untuk segera menikah, padahal saudara nyaman dalam kesendirian, kenapa tidak? Tapi kalaupun memang terpanggil untuk menikah, ngapain juga dilama-lamain, kan gitu ya. Maka kasih jawaban yang pas kepada orang tua kita, doakanlah mak, kan gitu. Doakanlah Pak.
Maunya aku sih pengen cepat kan gitu. Ini kan wanti-wanti terus ya, kalau setiap tanggal 31 Desember aja gitu ya kan. Ada Mandok Hatta, betul ya? Coming soon Mandok Hatta, sasarannya kepada siapa biasanya? JJB gitu ya kan. Siapa JJB? Lagi-lagi deh ke gue nih, yang belum punya gebetan, belum punya pacar, belum menikah, sudah kerja, sudah mandiri, kapan lagi kan gitu. Maka dalam kesempatan ini pun Tuhan menyatakan dengan hikmatnya kepada segenap kita. Selagi masih ada kesempatan, ayo semua tanamkan nilai-nilai kebaikan. Biarlah masa depan kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena semua rancangan-rancangan Tuhan terjadi atas diri kita adalah berujung, berakhir kepada rancangan damai sejahtera. Bukan rancanganmu, rancanganku, kata firman Tuhan dalam Nabi Yesaya tadi. Bukan pikiranmu, pikiranku. Manusia bisa mereka-reka, manusia hanya bisa mampu berupaya membangun dengan segenap pikirannya, tenaganya. Ya, kita hanya mampu bikin planning. Nggak dapat planning A, planning B. Nggak dapat juga dua-duanya, lanjut ke planning yang berikutnya. Kita hanya mampu berusaha. Tapi toh kembali kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Saya terinspirasi dengan planning-planning ini, nyanyian yang tidaklah asing di tengah-tengah komunitas kita, para pengikut Kristus. Dulmun yang telah mengubah lagu rohani God Will Make a Way. Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Sebenarnya dia kan sudah terjadwal rekamannya dan ada jadwal penerbangannya di kesempatan pagi hari, tapi malamnya ada dapat dia telepon, dia dengarkan kabar dari saudara sepupunya Susan dan Greg ternyata kehilangan anak karena mengalami kecelakaan perjalanan dalam sebuah tempat kan gitu. Nah, dalam pikiran di Sidulmun ini, apalah yang harus kuperbuat? Padahal saudaraku berduka, aku harus mengikuti jadwal rekaman lagu rohani yang sudah sekian lama kupersiapkan kan gitu. Tapi dia bergumul dan bergumul terus. Pasti Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Demikian pun dalam segenap pergumulan iman kita. Orang-orang muda gereja, Naposubulung, kita sekalian, semua yang hadir saat ini di gedung gereja. Baik juga orang tua kami, Amang dan Inang, seluruh anak remaja yang sedang memiliki pergumulan dalam pendidikan, di kampus, di sekolah, dalam hubungan, pacaran, kasmaran terhadap yang diidolakan dalam hati, atau memutuskan untuk menikah segera atau tidaknya, mari terus libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kita pikirkan, campur tangan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah apa yang kita rancang sedemikian rupa. Karena Tuhan telah berkarya sejak pada mulanya menjadikan kehidupan kita ini sangat berharga. Itu yang disebutkan Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada sampai sejauh ini? Kehidupan yang memberi makna di sekitar. Maka demikian pun kehidupan kita berajaskan kepada khotbah minggu yang lalu. Mengambil contoh keteladanan iman, kesetiaan yang sempurna seorang Abraham sehingga dia berubah namanya ketika kegenapan janji Tuhan menghadirkan keturunan, banyaknya bintang di langit seperti pasir banyaknya di lautan. Demikianlah Abraham mengimani, kemanapun Tuhan perintahkan dia berserah. Dia berserah dan dia terus berserah. Maka dari itu pula lah khotbah ini menyelaraskan di minggu Okuli ini. Mataku terarah kepada Tuhan. Maka firman-Nya kita lihat dan kita aminkan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bersama dengan saya Tuhan pimpin, mari membangun hidup berserah kepada Tuhan. Karena dengan demikian pertobatan sejatinya akan terus terwujud. Berapa kali bertobat kalau ada pertanyaannya? Tentu ini terjadi berulang-ulang. Maka proses sakramen perjamuan kudus itu pun demikian, terjadi berulang-ulang. Berbeda halnya dengan baptisan kudus. Baptisan kudus itu terjadi hanya sekali untuk selamanya. Karena ini mengacu dengan pengalaman Kristus sendiri. Mati sekali dan bangkit sekali untuk selamanya menyelamatkan hidup kita.
Maka jangan permainkan baptisanmu, saudara-saudara. Walaupun gereja tetangga kita menghadirkan, ayo baptis Islam, ayo kita baptis sesering mungkin. Gereja kita menganut paham dengan doktrinnya, dengan konfesi HKBP telah merumuskan bersama satu baptisan, satu gereja, satu Tuhan. Dalam hal ini kita dengan gereja dimanapun berada di dunia ini, termasuk Katolik, kita bersaudara bersahabat mengakui baptisan satu di dalam Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sehingga baptisan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya. Dengan demikian apa yang Tuhan firmankan saat ini pun juga berlaku kepada segenap kita. Mari kita terus membangun kelekatan kepada Tuhan. Kita berpaling dari jalan yang lama. Nyanyian Nikita dan lainnya yang telah banyak mengcover itu di nyanyian rohani di YouTube sana sudah banyak memperkatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Tetapi setelah melihat sinar kasih Kristus, Paulus yang tadi namanya Saulus berani bersaksi. Niatnya jahat, ingin membunuh banyak orang Kristen pada masanya. Tapi ketika sinar kemilau Kristus meresap, memasuki hatinya mulai dari penglihatan hingga ke hati. Sejak saat itu dia diubahkan oleh Tuhan. Maka gereja di dunia ini termasuk persekutuan kita orang-orang percaya. Tuhan telah menyatakan kebesarannya. Mari kita serukan. Dalam nama Yesus ada pertobatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Percayakah saudara? Saat ini dan di sini, mari terus kita bangun kelekatan kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan kebaikannya kepada segenap kita. Biarlah pertobatan sejatinya ada di sini dan saat ini dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berkarya, Tuhan boleh pakai lagi. Kita menjadi pribadi yang lebih lagi. Menjadi berkat bagi orang banyak. Menaburkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan. Membangun hal-hal yang berdampak positif. Jangan tunggu hari esok. Bila hari ini Tuhan boleh pakai kita menjadi duta Injil Allah, menjadi saksi Kristus, menjadi pembawa berkat atas sesama. Pertobatan sudah hadir di depan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meneguhkan iman pengharapan kami, agar terus menyatakan kebenaran-Mu, agar terus mengikut Tuhan dengan kesetiaan iman kami. Bahwa dengan rendah hati menyesali diri dalam setiap dosa masa lalu dan di kini. Sungguh kami datang menerima pembaharuan iman ketika Tuhan menyucikan kami, menghapuskan dosa kami. Maka darah Yesuslah yang telah menyempurnakan kehidupan kami dari masa lalu kami yang kelam. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau menerima kami anak-anak-Mu ini. Tuhan mengisi kami dengan segala nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Untuk dapat Tuhan pakai lebih lagi menjadi duta Injil Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami datang berserah kepada Tuhan. Kami datang bermohon kepada Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, agar menjadi alat-Mu, agar hidup kami terus berbuah dan berbuah banyak, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang banyak. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita dengan menyampaikan persembahan yang terbaik dengan iringan nyanyian kita dari buku ND nomor 437 ayat 1 dan seterusnya. Tung namuba rohaku dibahen Tuhaki. Mari kita sampaikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming boleh menyampaikan persembahan dengan
mentransfer ke rekening gereja atau dengan cara barcode yang telah tersedia di kanal YouTube gereja kita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan mari kita mengangkat pujian dari buku Endo nomor 437. Tung namu ba'do rohaku dibayang Tuhan. Tung namu ba'do rohaku dibayang Tuhan ki, Dung Yesus maringan dia, Dung asonang nawon tung dame rohaki, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung seorang doa, Dung tu Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Musik saja memuji Tuhan. Haleluya dapat sambung lagi, Dung Yesus maringan dia, Dung asai dosa kiri wan budar nai, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung seorang doa, Dung tu Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Musik saja. Mari kita nyanyikan kembali ayat yang pertama. Namu barohaku di baitul haki, Dung Yesus maringan dia, Dung asonang awon tung dame rohaki, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung asonang doa, Dung tu Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Haleluya dapat sambung lagi, Dung Yesus maringan dia, Diwan budar nai, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung asonang doa, Dung tu Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segenap parhaladu dan petugas atau pelayan ibadah kita di minggu sore ini menyampaikan selamat hari Minggu buat Amang dan Inang. Salam sehat selalu, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan kita terus membangun semangat, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.